Siasat perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, strategi jenius sang Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam sejarah panjang perjuangan Islam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal bukan hanya sebagai utusan Allah, tapi juga sebagai pemimpin militer yang sangat cerdas. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana strategi dan siasat perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa umat Islam menuju kemenangan demi kemenangan. Mari kita simak bersama. Bagian 1. Prinsip dasar siasat perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadikan strategi militer sebagai bagian dari amanah dakwah. Tapi ada prinsip-prinsip dasar yang selalu dipegang. Yang pertama, menghindari pertumpahan darah. Yang kedua, tidak menyerang terlebih dahulu, kecuali untuk membela diri. Yang ketiga, perang hanya untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Yang keempat, menjaga etika dalam perang, tidak membunuh anak-anak, wanita, orang tua, atau merusak lingkungan. Bagian kedua, strategi dan siasat dalam perang besar. Yang pertama, perang Badar, intelijen dan posisi strategis. Perang Badar adalah perang besar pertama dalam Islam. Meski pasukan muslim hanya 313 orang melawan 1000 lebih pasukan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandalkan intelijen dan penguasaan medan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus mata-mata untuk mengetahui kekuatan musuh. Beliau menempatkan pasukan dekat sumber air sehingga musuh kekurangan logistik. Dan yang paling penting, strategi ini sukses besar. Pasukan Quraisy kalah telak meski jumlah mereka jauh lebih banyak. Yang kedua, perang Uhud. Pentingnya disiplin pasukan. Di perang Uhud, strategi Rasulullah awalnya sangat baik. Beliau menempatkan pemanah di atas bukit agar bisa menjaga dari serangan belakang. Tapi, ketika pasukan pemanah meninggalkan posisi demi mengejar rampasan perang, musuh menyerang balik dari belakang. Pelajaran penting dari ini adalah strategi yang baik tetap bisa gagal jika pasukan tidak disiplin. Yang ketiga, perang Khandaq, inovasi parit. Saat Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000 orang, Rasulullah menerima saran dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit di sisi kota. Ini adalah siasat yang belum dikenal di Arab waktu itu. Pasukan musuh tidak bisa menembus Madinah karena terhalang parit dalam dan lebar. Ditambah pada saat itu badai besar yang menimpa pasukan Ahzab dan mereka pun mundur. Yang keempat, perjanjian Hudaybiyah, diplomasi sebagai strategi. Tidak semua strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di medan perang. Dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau setuju dengan kesepakatan yang tampak merugikan. Tapi di balik itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat potensi jangka panjang, terbukanya jalan dakwah dan hilangnya hambatan dari Quraisy. Benar saja, dalam 2 tahun jumlah Muslim meningkat drastis. Strategi diplomasi ini berubah Fathu Makkah tanpa perang besar. Bagian ketiga, strategi non-konfrontatif. Strategi non-konfrontatif adalah pendekatan dalam peperangan atau konflik di mana pihak yang terlibat menghindari benturan langsung, baik dalam bentuk pertempuran fisik maupun eskalasi agresi terbuka. Rasulullah juga sering menggunakan strategi non-konfrontatif, seperti mengirim surat ke raja-raja yang ada di luar Jazirah Arab, mengutus diplomat dan utusan untuk menyampaikan Islam, dan juga mengatur aliansi dan perjanjian damai dengan suku-suku lain. Strategi ini menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari pedang, tapi juga dari kebijaksanaan.
Sebagai penutup, siasat perang atau strategi perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai warisan bagi kita. Rasulullah adalah panglima perang sekaligus pemimpin spiritual. Siasat-siasat beliau menunjukkan bahwa Islam bukan agama kekerasan, tapi agama yang menjunjung tinggi akal, strategi, dan kemanusiaan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan teladan dari strategi Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Buah kedondong buah duku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.